Kalau misalnya kita nukar uang, misalnya Ali nukar uang ke seseorang, misalnya 100.000 mau ditukar 50 ribuan dua. Nah, dia cuma punya satu 50 ribuan. Nah, dia bilang besok ya saya kasih 50 ribunya ke ente. Nah, itu katanya sudah masuk riba juga gitu. Itu pemahaman yang salah. Dikatakan riba nasiah itu karena bertambah waktu, bertambah bunga di samping pinjaman pokoknya. Kalau saat ini kita menukar uang kita 100.000 rupiah dengan pecahan 50 ribuan. Sekarang baru ada katakan 50 ribu, lalu besok diberikan. Ini tidak termasuk dalam kata riba, tapi dalam bentuk kerjasama, saling tolong-menolong, sesuai dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia membutuhkan pecahan mungkin untuk membayar sesuatu, dia memiliki pecahan, dia bantu saudaranya. Kalau saat ini baru diberikan katakan separuh, besok diberikan tanpa ada pertumbuhan, tidak termasuk dalam kata riba. Jadi harus betul-betul sesuai dengan apa? Dengan definisinya. Riba nasiah, arti pertumbuhan yang tumbuh pada pinjaman yang kita pinjam dengan pertambahan waktu. Oleh karena itu definisinya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tiap kredit yang melahirkan anak, beranak, itu namanya riba. Tapi kalau seorang meminjam uang, katakan dari Ali, sebanyak 100 juta untuk investasi, tanpa ada perjanjian kesepakatan untuk memberikan keuntungan dan bunga. Ketika diinvestasikan, dia meraih keuntungan. Dia datang pada Ali mengatakan, ini pinjaman pokok saya, alhamdulillah, Allah berikan saya keuntungan dari pinjaman ini, saya ingin berbagi dengan Anda. Itu tidak termasuk dalam riba. Tidak ada persyaratan, tidak ada keharusan untuk membayar bunga, tapi dia bersyukur dengan investasi melalui pinjaman yang diberikan Ali, dia mendapatkan keuntungan. Dia mengatakan, saya ingin berbagi dengan saudara Ali. Di samping saya ingin berbagi juga dengan mereka-mereka yang butuh. Itu tidak termasuk riba. Tapi riba dimulai dari pertama, saya berikan pinjaman, kamu bayar setiap bulannya sekian. Di samping pinjaman pokok. Nah, ini masuk dalam kategori riba yang diharamkan Allah. Karena apa? Riba itu hanya memastikan keuntungan bagi satu pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan yang meminjam harus berspekulasi. Seandainya dia mengalami kerugian, pihak yang meminjamkan tidak akan menanggung kerugian, tapi tetap akan meminta keuntungan. Di mana keadilan? Oleh karena itu Allah mengatakan, ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli yang merupakan pertukaran manfaat yang adil. Allah haramkan riba, itu pertukaran dengan cara yang tidak adil. Dan terbukti ketika riba diterapkan dalam skala besar, negara yang terlibat dalam riba pinjaman ke negara-negara besar berakhir harus menggadaikan sebahagian atau seluruh negeri mereka dalam kebijakannya kepada negara yang meminjamkan. Hilang kemerdekaannya. Ini yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala.